أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لرضا الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغفران ذنوبنا ولمحو سيئاتنا وتبديلها بالحسنات ولقضاء حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة ولتيسير أمور الدنيا والآخرة غفر الله لنا ولهم وإلى حضرة جميع الملائكة المقربين والقربين ورحمن جميع الملائكة وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وآل كل أصحاب كل المؤمنين جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين جميع العلماء والأولياء والفقهاء والمحدثين والمفسرين خصوصا إلى حضرة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا الشيخ بحامد محمد بن محمد الغزالي والشيخ Jalaluddin Asyidi Syekh Jarzal Mahali Syekh Asawi Syekh Fakhruddin Ar-Razi Syekh Mutawalli Sya'rawi wa ila hadrati jami' masyayikhina wa asatidina Syekh Ahmad Jazuli bin Radiyah Jazuli Kiai Zainuddin Jazuli Kiai Nurul Huda Jazuli Kiai Hamim Jazuli Kiai Fuadman M Jazuli Kiai Munif Jazuli wa Badriyah wa Kiai Mahfud Sirat wa ila hadrati Abi Mas Abdullah Sulaiman Al-Faqar Ahmad Hamad Abdi Khadim wa Khadimah wa Habana min Kasmin Jabul wa ila hadrati jami'i ahli durus dalam al-ahya'i minhum wal amwat sigharihim wa kibarihim khususan ila hadrati Mbah Sayyid Ali Azhar wa Mbah Mujahid wa Mbah Buid Haji wa Mbah Abdul Qahar wa Mbah Ubaidah wa Mbah Buid Timyati wa Mbah Yai Hajir wa Mbah Mansur wa jami' amwatina wa jami'il mu'minin wal mu'minat ghafarallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fit darini amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila ardalil umri likay la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Innallaha alimun qadir. An-Nahl surat An-Nahl ayat 70. Nang mriki dingendikaken kita artikan secara global riyen dengan tafsir Jalalainnya wallahu khalaqakum dan Allah itu menciptakan terhadap kalian semua walam takunu syai'ah dan dalam keadaan dulunya kalian semua itu bukanlah sesuatu apapun. Jadi kita niku diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan kita dulu bukan berupa apa-apa. Summa yatawaffakum ay indang qidai ajalikum. Kemudian Allah Ta'ala mewafatkan, mengambil, mencabut nyawa kita semua ketika sudah habis ajal kita, ketika sudah datang waktu ajal kita. Wa minkum may yuraddu ila ardalil umri ay akhasihi minal harami wal kharif. Dan sebagian dari kamu semua manusia itu terdapat orang yang dikembalikan pada kondisi umur yang paling hina. Yaitu ay akhasihi, yakni kondisi umur yang paling hina minal harami wal kharif, yakni dalam kondisi pikun, dan juga dalam kondisi sudah rusak akalnya. Jadi sebagian daripada kita semua para manusia itu ada yang dikembalikan oleh Allah Ta'ala kepada kondisi paling hinanya umur, yaitu masa tua, di mana seseorang itu benar-benar sudah sampai pikun, sampai kehilangan lagi akalnya. Pikun itu termasuk daripada macam-macamnya gila. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'ah,
agar orang tersebut itu tidak mengetahui setelah dia mengetahui terhadap sesuatu. Ya, jadi sing asale dekne itu tahu, paham terhadap sesuatu, gara-gara kembali ke masa-masa pikun, akhirnya dia menjadi tidak tahu terhadap sesuatu apapun. Namun ini yang enggak kalah penting. Qala Ikrimah, man qara'al Qur'ana lam yasir bihadil halah. Dawuhnya Ikrimah, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, niscaya dia tidak akan sampai kepada kondisi yang seperti ini, yakni kondisi pikun. Wong pokoknya bendinane maca Quran, masih sak ayat, masih sak halaman, pokoknya istiqomah bendina maca Quran, bisa dipastikan dia di masa tuanya dijamin dia tidak akan pikun. Innallaha alimun ay bitadbiri khalqihi qadirun ay ala ma yuridu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui dengan mengatur seluruh makhluknya dan maha kuasa atas apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Pun kita mulai membahas wallahu khalaqakum summa yatawaffakum. Pertama, korelasi ayat ini sudah dijelaskan tadi. Ayat ini membahas bahwa Allah Ta'ala lah yang menciptakan manusia daripada ketidakadaannya. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan, setelah Allah Ta'ala menciptakan, kemudian Allah Ta'ala mewafatkan atau mengambil nyawanya. Lah dengeriki korelasinya ayat ini dengan ayat yang sebelumnya adalah, kalau di dalam ayat-ayat sebelumnya Allah Ta'ala itu telah menuturkan keajaiban-keajaiban kondisi keadaannya hewan, maka setelah itu Allah Ta'ala ingin menuturkan sebagian daripada keajaiban-keajaiban keadaan manusia. Ini wis mari pembahasan hal-hal yang menakjubkan daripada kondisinya hewan, wis mari. Sekarang kita membahas kondisi-kondisi yang menakjubkan, hal atau kondisinya manusia, kondisi-kondisinya manusia yang menakjubkan. Ini baru mulai dibahas. Lah niki ngeten. Apa yang disebutkan di dalam ayat ini sebenarnya merupakan sebuah isyarah terhadap runtutan umurnya manusia. Dan seluruh orang-orang yang berakal itu telah bersepakat bahwa manusia itu memiliki 4 fase kehidupan. Manusia memiliki 4 fase kehidupan. Yang pertama, sinun nusyuwi wan nama. Yang pertama fase pertumbuhan. Ya. Jadi manusia itu memiliki 4 fase kehidupan. Yang pertama sinun nusyuwi wan nama, fase pertumbuhan. Yang nomor 2 sinul wukufi wa wasinus syabab. Yang nomor 2 adalah umur di mana berhenti daripada pertumbuhan. Bahasanya sinul wukuf, berhenti dari pertumbuhan. Yang nomor 3 sinul inhitati al-qalili wa huwa sinul kuhulah. Yaitu umur mulai mengalami penurunan kekuatan, yang tapi penurunannya tidak signifikan, tidak banyak, hanya sedikit. Nomor 3. Nomor 4 sinul inhitati al-kabiri wa huwa sinus syaikhukhah. Nah, ini disebutkan yang nomor 4 adalah tahun di mana seorang manusia itu mengalami penurunan drastis. Ya, saya baleni mana? Fase kehidupan manusia itu ada 4. Pertama, fase pertumbuhan. Yang nomor 2, fase pemberhentian daripada pertumbuhan itu tadi. Yang nomor 2, fase penurunan, ya, fase penurunan namun hanya sedikit. Dan yang keempat, fase penurunan secara drastis. Ini semua orang sepakat ini. Semua orang sepakat bahwa memang fase kehidupannya manusia ya 4 ini. Lalu kita mulai membahas masalah umur-umurnya ya. Lalu kita mulai membahas mengenai masalah umur-umurnya. Artinya lebih pasnya itu sampai kapan? Nah, iki dingendikaken orang itu mengalami masa pertumbuhan, nggih. Orang itu mengalami masa pertumbuhan itu mulai dari kecil
sampai umur 30 atau 35. Lah ini toh aku lah bolak-balik mater. Kan kalau kita mengetahui kan yang kita ketahui itu bahwa masa pertumbuhan itu jarene wong-wong. Tahu krungu ora nek kapan masa pertumbuhan itu sampai selawe. Ya kan? Gak tahu krungu. Lah aku sering krungu bahwa orang itu kalau sudah umur selawe iku wis gak iso tumbuh maneh. Tapi ternyata yang ada dalam kitab Fakhrur Razi tidak seperti itu. Fase pertumbuhan itu maksimalnya sampai umur 30 atau 35. Berarti wongku pokoknya gurung umur 30 utawa gurung sampai 35 itu masih masa pertumbuhan. Seisok cara dukur seisok dukur. Cara untu ngono ya mungkin seisok cukul. Wes itu umur napa? Umur napa? Pertumbuhan. 1. Yang nomor 2, umur ya Allah ya Rabbi ya Karim niki umur berhenti dari pertumbuhan, yaitu ya berarti mulai 35 sampai 50. Tak bacakan aja ya. Tak bacakan biar kita itu datanya valid, referensinya itu valid. Jadi nangkin tengriki disebutaken ya Allah ya Rabbi ya Karim al-halah al-ulah yang ini disebutkan antakuna rutubatul badan zaidatan ala hararati wa hina idin takunu al-a'dha'u qabilatan litamaddudi wal isdiyadi wan nama wa dzalika huwa sinnun nusyu'i wan nama'i wa nihayatuhu ila salasina sanatan au khamsin wa salasina sanatan. Masa pertumbuhan itu mulai dari awal hidup sampai umur pinten 30 atau 35. Itu yang nomor pertama. Yang nomor 2, al-hala asaniyah antasira rutubatul badani aqalla ma kanat fatakun wafiyatan bihifdil harara al-ghariziyah al-asliyah illa anha la takunu zaidatan ala hadzal qadri wa hadza sinnul wukuf wa hadza sinnul wukufi wa sinnus syababi wa ghayatuhu khamsi ya Allah ya Rabbi ya Karim wa ghayatuhu khamsu sinina wa inda tamamhi yatimmu al-arba'un. Niki lho, teng mriki dingendikaken kalau masa pemberhentian ya, berhenti artinya ya tidak bisa tumbuh lagi, namun juga tidak kurang, itu ya berarti mulai umur 30 tadi atau mulai 35 sampai maksimal 40 tahun. Masa berhenti ya gak tumbuh tapi ya gak kurang itu mulai 30 ya, mulai 30 atau 35 sampai umur 40. Itu yang nomor 2. Dan yang nomor 3 tangri kita akan masa penurunan atau penuaan. Tangri disebutkan antakila ar-rutubatu wa tasiru bihaitsu la takun wafiyatan bihifdil harara al-ghariziyah wa inda dzalika yadharu an-nuqsan summa hadha an-nuqsan qad yakunu khafiyan wa wasinul buhulah wa tamamuhu ila sittina sanatan. Mulai berkurang awake mulai suda iku mulai umur 40 ya, mulai penurunan tapi penurunannya tidak drastis. Itu mulai umur 40 sampai umur 60. Mulai umur 40 sampai umur 60. Lah wa tamamuhu ila sitina sanatan wa qad yakunu dhahiran wa sinnus syaikhukhati wa tamamuhu ila mi'atin wa ishrina sanatan. Sedangkan umur penuaan secara drastis itu dimulai dari umur 60 sampai pinten 120. Tak baleni mana? Ibaratnya yang penting referensinya tadi kan sudah saya sebutkan ya. Referensi dari kita Fakhrur Razi-nya tadi sudah saya sebutkan. Saya ulangi lagi bahwa seperti ini. Fase kehidupan seorang manusia itu ada 4. Yang pertama, fase pertumbuhan. Ini dimulai daripada awal manusia lahir sampai manusia itu umur 30 atau 35.
Jadi salah kalau ada orang mengatakan bahwa oh maksimal orang itu bisa tumbuh sampai selawe, itu salah. Itu sampai 30 atau 35. Itu nomor 1. Nomor 2, fase kedua adalah seorang manusia itu mengalami fase kehidupan yang namanya simnul wukuf, atau umur berhenti. Sudah tidak bisa tumbuh namun tidak kurang. Yaitu dimulai daripada umur 30 tadi atau 35 itu tadi sampai umur 40. Yang nomor 3, fase yang nomor 3 adalah fase penuaan secara pelan. Fase penuaan atau penurunan kekuatan secara pelan. Itu dimulai daripada umur 40. Itu dimulai daripada umur 40 sampai umur 60. Itu penuaan yang sifatnya pelan-pelan. Dan yang terakhir, fase keempat adalah fase penuaan secara drastis. Itu terjadi mulai umur 60 sampai umur 120. Wes, itu fase yang namanya fase-fase kehidupannya manusia, ada 4 itu. Lah, sekarang tujuannya Allah Ta'ala dawuh wallahu khalaqakum summa yatawaffakum. Allah Ta'ala itu menciptakan terhadap kalian semua wahai para manusia, kemudian Allah Ta'ala mewafatkan, mengambil rohnya kalian semua. Itu tujuannya apa Allah Ta'ala dawuh seperti itu? Tujuannya adalah satu. Ini untuk membantah omongannya orang-orang yang mengatakan bahwa pertumbuhan manusia itu berdasarkan tumbuh secara alami, tumbuh dan berhenti dan sampai kurang lagi itu terjadi alami. Itu Allah Ta'ala ingin membantah. Artinya apa? Yang memindahkan manusia dari setiap fase ke fasenya itu bukan proses alaminya manusia, tapi Allah Ta'ala lah yang memindahkan setiap manusia dari fase ke fasenya. Mulai dari fase pertumbuhan menuju fase berhenti dari bertumbuh namun tidak berkurang. Kemudian fase berkurang atau penuaan tapi secara tidak drastis, secara sedikit. Kemudian sampai ke fase penuaan namun sampai drastis. Ini banyak orang memahami atau bahkan meyakini bahwa itu semua terjadi karena proses alami. Nggih, mboten? Banyak dari kita itu masih memiliki keyakinan bahwa sing jenenge kita berpindah dari setiap proses pertumbuhan, proses berhenti dari pertumbuhan, proses penuaan sedikit, proses penuaan drastis, itu seolah-olah banyak yang mengalami, banyak yang memahami dan meyakini bahwa itu hanyalah proses alami. Dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau itu dawuh secara tegas seperti ini. Beliau dawuh tegas seperti ini, fahtajja ta'ala bintiqalil hayawani min ba'di hadhil maratib ila ba'din ala anna dzalikan nakil huwallah. Ya, ala anna dzalikan nakil huwallah. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala ingin memberikan hujjah bahwa sesungguhnya yang memindah setiap manusia, setiap hewan dari setiap fase menuju fase yang setelahnya itu adalah Allah Ta'ala. Namun wal atiba at-tabaiyuna qalu al-muqtadi li hadzal intiqal huwa tabiatul insan. Namun para dokter-dokter itu seringkali mereka mengucapkan bahwa yang memindah manusia dari fase pertumbuhan dan menuju fase-fase yang setelahnya, mereka itu mengatakan yang memindah adalah memang tabiatnya manusia itu sendiri. Paham ya? Jadi agar kita itu menancapkan bahwa yang memindahkan kita dari fase pertumbuhan dan juga seterusnya itu bukanlah tabiatnya manusia sendiri, itu tidak terjadi secara alami. Tapi yang memindahkan dari fase ke fase itu adalah Allah Ta'ala. Yes. Beliau Imam Fakhruddin Ar-Razi itu tengriki dalile tuwa, Pak. Aku sanggup ora ya? Jika apa ya? Tak terangno begini. Kita tak terangno tapi secara ringkas saja.
kita ingin membatalkan, bahasanya gitu ya. Kita ingin membatalkan dan membantah terhadap ucapannya para dokter yang mengatakan bahwa berpindahnya manusia dari fase pertumbuhan dan menuju fase-fase yang setelahnya itu terjadi secara alami, itu dibantah total sama Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya. Tapi iki ilmu kedokteran, ilmu sains. Aku paham orang nggak ngerti. Coba ya saya terangkan ya. Jauhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau itu dawuh seperti ini. Sesungguhnya badannya manusia ini ucapannya loh ya, ucapannya dokter-dokter loh ya, yang mengatakan bahwa pertumbuhan manusia dan berpindah kepada fase-fase yang setelahnya itu merupakan sebuah proses alami. Mereka itu berkata seperti ini. Tubuhnya manusia ini terciptakan gara-gara tercampurnya spermanya laki-laki dan darahnya seorang perempuan. Pertama, ini prosesnya ya. Yang namanya badannya manusia itu tercipta dari sperma yang kemudian dicampur oleh darah headnya seorang perempuan. Ya, satu. Sehingga kemudian tengriki dilanjutkan, yang namanya sperma dan juga darah. Ini bahasa sains, Pak. Nah, kitab tafsir tapi bahasain. Yang namanya sperma sama darah itu memiliki sifat yang sama berupa yang namanya sifat panas. Sperma kalau darah itu sifatnya panas. Walaupun panas, tapi sifat yang lainnya adalah rutubah, yaitu teles, basah. Ya kan? Sebuah cairan. Jadi gampangan ngomong sifatnya darah karo sperma itu sama-sama halnya dalam segi panas, memiliki sifat panas, namun sama-sama memiliki sifat rutubah atau basah. Terus dilanjutkan lagi. Lah, sifat panas ini ketika kok sudah mulai bereaksi di dalam sebuah benda yang sifatnya itu basah, maka panasnya akan mampu memperminim, menghabiskan terhadap basahnya itu tadi, sehingga nanti lama-lama menjadi kering. Ya, maklum lah ya, barang panas kalau sudah mulai berinteraksi, beramal, bahasanya itu beramal kepada sebuah hal yang sifatnya itu basah, maka hal yang basah itu lama-lama menjadi kering. Lah, dilanjutkan lagi sama beliau, ini masih melanjutkan omongannya dokter-dokter tabaiyun. Lah, sehingga ketika dua jauhar ini, dua benda ini, yakni sperma dan juga darah, karena saking panasnya, karena sama-sama memiliki sifat panas, maka ini lama-lama menghabiskan terhadap sifat basahnya sperma dan juga darah, sehingga akan membentuk yang namanya sebuah anggota. Ya, lama-lama terbentuk yang namanya daging, lama-lama terbentuk yang namanya tulang, lama-lama, dan semua jasadnya manusia. Paham ya? Ini ini pemahamannya orang-orang dokter loh ya. Sehingga tengeriki disebutkan ketika badan itu sudah sempurna, maka janin itu akan berpisah atau bahasanya terlahirkan keluar daripada rahimnya ibunya. Wa ma'adzalika farrutubatu zaidatun. Walaupun seperti itu, maka basah-basahnya pun akan terus tambah. Nah, itu menunjukkan bahwa bukti bahwa sekalipun seorang bayi itu sudah terlahirkan, namun sifatnya itu masih basah adalah kita mengetahui bahwa seluruh anggota tubuhnya bayi ketika sudah terlahir itu masih sangat lembut. Bahkan kepala, tengkorak yang di situ ada tulangnya saja itu loh masih nyut-nyutan. Ya, Pak. Itu bukti bahwa dalam yang namanya bayi itu masih lebih dominan sifat basahnya.
Ini saya sampaikan dengan bahasa saya, tidak bahasa-bahasanya rada angel ya, menyampaikan dengan bahasa-bahasanya. Itu seperti itu. Lah, kemudian di dalam badan ini tetap ada yang namanya sifat panas. Yang mana ini merupakan hasil daripada sifatnya sperma dan juga darah tadi. Terus dilanjutkan lagi tengeriku. Sehingga di dalam badan ini tadi kan sudah dawuhna toh. Kalau kondisinya bayi itu masih kecil, itu masih lebih dominan yang namanya sifat basahnya daripada sifat panasnya. Sehingga lama-lama basahnya ini tadi loh. Basahnya kan pertama kan dominan, tapi juga masih ada sifat yang namanya sifat panas. Lah lama-lama sifat panas yang ada di dalam tubuhnya manusia, katakan dalam hal ini adalah bayi yang masih kecil, ini lama-lama juga bekerja. Sehingga kalau sifat panas yang ada di dalam tubuhnya manusia, anak kecil mulai bayi itu tadi terus bekerja, maka ini lama-lama akan menghabiskan sifat basahnya. Sehingga hasillah 3 proses fase kehidupan manusia. Fase yang pertama yaitu fase pertumbuhan, di mana basah-basahnya badan itu kadarnya sangat banyak melebihi daripada sifat panasnya. Maka kalau seperti itu, yang namanya tubuh itu bisa di dalam fase pertumbuhan. Kan gampangan yang ngomong rutubahnya atau basahnya itu masih lebih dominan, kadarnya masih lebih banyak daripada sifat panasnya. Dari cara sifat panas mang kerja iki mek titik. Ya toh? Sehingga dominannya adalah nanti badan ini terus bisa bertambah besar, bertambah pertumbuhan. Nah, ini namanya sinnun nusyu'i wal nama, masa pertumbuhan. Ini kamu kudu paham, gak apa-apa masih ya ilmu kedokteran gak apa-apa, enggak. Awak dhewe kudu paham. Jadi menurut kedokteran, yang namanya masa pertumbuhan itu dikarenakan basah-basah yang ada pada tubuhnya manusia itu lebih dominan, kadarnya lebih banyak daripada sifat panas yang ada di dalam manusia. Itu sampai ke taraf umur pinten 30 atau 35. Baru ketika beranjak dari lebih dari 30 ataupun 35, katakan 31 ataupun 36, maka ini kondisi badan itu rutubahnya atau teles-telese ya, basah-basahnya itu mulai lebih sedikit daripada sifat panasnya. Lah kan wis dientek terus. Dari awal tadi kan sifat panasnya bekerja terus. Ya. Sehingga ketika sudah mencapai umur 31 atau 36, maka basah-basah yang ada di dalam tubuh ini itu lebih sedikit daripada sifat panasnya. Berarti kalau sifat panasnya itu yang lebih dominan daripada napa iki jenenge basah-basahnya, maka dalam kondisi yang seperti inilah manusia itu mengalami fase macet. Sudah tidak bisa tumbuh lagi. Yaitu itu berada di umur 31, 36 sampai umur 40. Kondisi yang terakhir adalah ketika basah-basahnya itu sudah menjadi sangat menipis dengan sekira tidak mampu untuk membandingi terhadap sifat panas. Maka kalau seperti itu mulai terjadi yang namanya fase penurunan. Ya kan? Panasnya lebih menang, lebih dominan karena memang basah-basahnya itu tidak mampu membandingi. Sudah lebih sedikit, sudah sangat menipis, akhirnya menjadi fase penurunan, yaitu mulai dari umur 41 sampai umur 60. Itu fase penurunan secara dikit. Kalau sudah umur 60 ke pinten? 120 itu fase penurunan drastis, penuaan secara drastis. Ini menurut
Ini menurutnya para dokter seperti itu. Sehingga mereka menisbatkan yang namanya perpindahan fase manusia, mulai dari fase pertumbuhan, fase berhenti bertumbuh, kemudian fase berkurang, penuaan, baik secara sedikit ataupun secara drastis, itu berpindah gara-gara proses alaminya itu tadi. Gara-gara rutubahnya. Karena kondisi tubuhnya itu tergantung lebih dominan mana, antara sifat panas yang ada di dalamnya ataukah basah-basah yang ada di dalam tubuhnya. Paham ya? Itu yang menjadikan proses alami menurutnya para dokter. Tapi semua itu dibantah sama Imam Fakhruddin Ar-Razi. Bantahannya wakeh. Bantahannya wakeh. Tak sebutno satu mawon ya. Tak sebutno satu mawon. Sing paling gampang ya. Beliau itu begini, beliau membantahnya begini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Beliau itu wal wajhu asani fi ibtali hadzal kalam. Saya sebutkan satu bahwa ucapannya orang-orang kedokteran yang seperti ini adalah ucapan yang tidak benar. Adalah annakula innal hararah al-ghariziyah al-hasilah fi badanil insan al-kamil imma antakuna hiya ainu makana hasilan fi jauharin nutfah aw sarat azyada mimma kanat. Sebenarnya. Jadi sifat panas yang ada dalam tubuhnya manusia itu ada kalanya itu memang bawaan daripada bahasan ngeten iki hi imma antakuna hiya ainu makanat hasin fi jauharin nutfah, ada kalanya kadar panasnya itu sama dengan kadar panas yang dimiliki ketika masih dalam keadaan apa sperma. Ausalat azyada mimma kanat, atau bisa saja panasnya itu lebih tinggi ya. Lebih tinggi daripada panas yang ada pada ketika masih berupa bentuk sperma. Maka wal awwalu batilun. Yang pertama itu jelas batal. Karena nopo? Karena nggak mungkin kadar panas yang dimiliki seseorang yang sudah jadi manusia, lahir bentuk bayi atau bahkan sudah besar, itu gak mungkin dikatakan masih sama dengan kadar panas yang ada pada sperma. Ya kan jelas toh. Nah gini dah, li'annal harro al-gharizi al-hasil fi jauharin nutfah kana bimikdari jirmin nutfah wala syakka anna jirman nutfah kana qalilan sahiran. Karena kita paham yang namanya sperma itu sangat kecil sekali, sangat sedikit sekali. Sak panas-panas sih gak ngarah mencapai panasnya itu, panas tuh suhu panasnya manusia ketika sudah menjadi manusia. Ya benar. Sak panas-panasnya sperma, katakan berapa mili gitu ya, itu tidak akan lebih banyak atau bahkan tidak akan mencapai kadar panas yang dimiliki suhu panasnya manusia ketika sudah menjadi bayi, apalagi ketika sudah menjadi dewasa. Satu, itu saja wis salah, ya kan? Yang nomor dua wa amasani, yang nomor dua, berupa panasnya suhu manusia itu dikatakan lebih panas daripada suhu panas ketika masih di sperma. Fa fihi taslimun annal harara al-ghariziyah tatazayatu bihasabi tazayudil jussah wal badan. Memang benar, kita sepakat bahwa yang namanya suhu panas itu bisa, suhu panas wataknya manusia itu bisa bertambah sesuai dengan bertambah besarnya badan atau ukuran badan manusia. Wa idza tazayadat al-hararatu al-ghariziyatu sa'atan fa sa'atan wa sabata anna tazayudaha yujibu tazayudal quwa wa sihha sa'atan fa sa'atan fa wajaba ayyabqa al-badanu al-hayawaniyu abadan fit tazayud wa takamul. Niki lho. Niki kan nganti agak kan ngene. Kalau memang yang namanya panas, suhu panas manusia itu bertambah ya, terus bertambah, maka ini akan menyebabkan ya, masa bata anna tazayudah juga sudah disepakati juga
bahwa dengan bertambahnya panas kondisi manusia itu akan bertambah kuat dan juga sehatnya setiap saat, maka seolah-olah ini mewajibkan manusia itu terus tumbuh. Sehingga kalau seperti itu kesimpulannya bahwa wajib ayyabqa al-badan al-hayawani abadan fi tazaid wa takamul. Seolah-olah ini menuntut harus terus tumbuh sampai sempurna tanpa mengalami proses pengurangan. La wa haislam yakunil al-amru kadzalik alimna annasdiyata halil badan al-hayawani wantiqasahu laisa bihasabi tabi'ah. Tapi kan kenyataannya enggak ada ceritanya seorang manusia itu tambah sempurna, tambah tua, tambah kuat, enggak ada. Pasti endingnya tambah tua itu tambah lemah, tambah lemes. Ya toh? Sehingga bisa disimpulkan disimpulkan bahwa tentang bertambahnya kondisi bertambah besarnya manusia dan juga nanti berkurangnya kondisi manusia itu bukanlah karena sebuah watak, namun karena adanya Allah Ta'ala yang sudah mengatur terhadap hal tersebut. Yes. Nanti bisa dibaca sendiri juga dalam kitab Fakhrul Razi. Intinya beliau itu membantahnya seperti itu tadi. Ora iso Pak, KPU gara-gara panas ya gak iso. Gara-gara kondisi panas yang berlawanan dengan napa jenenge tubuh itu enggak bisa. Karena ya seperti tadi bantahannya Imam Fakhruddin Ar-Razi, bantahannya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh itu tadi ya. Karena panas yang dimiliki oleh kondisi seorang manusia itu ada kalanya sama dengan kadar panas yang dimiliki oleh sperma. Tapi itu jelas tidak mungkin karena sperma itu kecil, panasnya cuma sedikit. Satu, itu sudah tidak benar. Yang nomor dua, kalau panasnya itu lebih banyak daripada yang namanya sperma, maka hal tersebut itu akan menuntut sifat panas itu kan akan bertambah seiring dengan bertambah besarnya tubuh, kan seperti itu. Lah berarti ini seolah-olah akan menuntut yang namanya tubuh manusia itu nanti akan terus bertambah besar. Namun kenyataannya kondisi tubuh manusia itu lama-lama nanti akan menjadi berkurang, lemah, gitu. Maka kalau seperti itu bisa disimpulkan bahwa itu bukan karena tabiat, tapi karena memang, karena memang ada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Ta'ala yang mengatur itu semua. Bantahan paling ringan begini wis, bantahan paling ringan ngeten wis. Kalau memang semua itu terjadi secara alami, mestinya orang itu semua wajahnya kalau dalam fase pertumbuhan podo, kencang ini ya, nggak ada yang keriput, ya lah. Tapi kita kan banyak melihat bahwa orang di umurnya sekian itu tapi wajahnya boros, ya para. Itu satu bukti valid mawon, satu bukti valid yang mengatakan bahwa semua itu ternyata adalah bahasanya Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum summa yatawaffakum, yang memindahkan semua manusia dari setiap fase kehidupannya mulai fase pertumbuhan kepada fase berhenti dari pertumbuhan sampai seterusnya itu adalah Allah Ta'ala, bukan terjadi karena proses alaminya. Paham ya? Bantahan paling kuat yaitu tadi loh. Kalau memang itu semua terjadi karena sifat tabiatnya, niscaya semua manusia itu ketika dalam fase pertumbuhan semuanya sama. Cara kulit ngono ya kulite kabeh padha sik kenceng gak ono sing keriput. Tapi kan banyak ta cara rambut wis marono rambut. Cara sik masa-masa muda no rambut gak ono sing putih. Gak ono sing beruban. Tapi kita banyak melihat manusia di umur masa pertumbuhan kulite wis padha keriput, rambutnya wis padha putih, wis padha berubah. Lah itu siapa yang bisa menjadikan seperti itu? Loh siapa? Kalau secara tabiat nggak mungkin, nggak sesuai dengan runtutan tabiat manusia. Berarti itu menunjukkan bahwa yang namanya pertumbuhan manusia dari perpindahan proses manusia ini dari satu fase ke fase yang lainnya itu karena Allah Ta'ala yang mengatur hal tersebut. Itu dari Fakhruddin Ar-Razi ngono aja.
Nerangno kita sampai setengah pitu ya. Pun dilanjutkan. Wa minkum mayyuratu ila ardalil umur, dan sebagian dari kalian semua manusia itu ada yang dikembalikan oleh Allah Ta'ala kepada umur yang paling hina. Kepada umur yang paling hina. Ay akhasihi, yakni umur paling hina itu berupa minal harami wal kharifi, yaitu sifat pikun, di mana manusia itu mencapai umur kepikunannya, yaitu sekitar 60 lebih biasanya itu sudah pikun. Itu mengalami proses penuaan secara drastis di umur 60 lebih, mulai dari 60 lebih. Itu mulai pikun, mulai nang ini, tapi itu hanya sebagian orang. Napa? Hanya sebagian orang. Mulane dawuhnya Allah Taala wa minkum mayyuradu ila ardalil umuri. Mulane teng mriki dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau itu dawuh qad bayyana bid dalil anna taba'i la yajuzu an takuna illatan lintiqalil insani minal kamal ila nuqsan wa minal quwa ila du'fi falazima al-qat'u bi anna intiqalal insan minasyabab ila syaikhukhah wa minasiha ila al-haram wa minal aqli al-kamil ila ansara kharifan ghafilan laisa bi muqtadit tabi'ah bal bi fi'lil fa'ilil mukhtar. Ya, wa idza sabata ma dzakarna zahara anna alladzi dalla alaihi lafdzul Qur'an qad sabata bi qati'il Qur'an. Terus maranganten teng mriki ngendikaaken ya Allah ya Rabbi ya Karim, wallahu khalaqakum summa yatawaffakum, Allah Ta'ala yang menciptakan kalian semua, kemudian Allah Ta'ala itu mewafatkan terhadap kalian semua. Ini beliau Fakhruddin dawuh, kalau orang itu bisa berpindah dari satu fase pertama, dari fase pertumbuhan ke fase berhenti, ke fase berkurang penuaan secara dikit, kemudian ke fase penuaan secara drastis, kemudian bahkan sampai ke fase di mana seorang manusia itu menjadi pikun. Berarti itu kan menunjukkan betapa kuasanya Allah Ta'ala merubah satu keadaan menuju keadaan yang lain. Ini bukti kuat bahwa Allah Ta'ala pun itu juga mampu dan juga kuasa untuk memindahkan keadaan seorang yang sudah mati kemudian dibangkitkan lagi menjadi hidup. Yes. Ana teng mriki niku dingendikaken ngeten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Teng mriki dingendikaken ngeten. Sekarang kita membahas kondisi ardalil umur. Ardalil umur, kondisi manusia itu mencapai umur yang sangat hina. Itu umur berapa? Beliau dawuh dalam kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi, al-qaul al-awwal annahu yatanawaluhu wa qila innahu al-umru at-tawil. Ya pokoknya umurnya panjang. Tapi wa ala hadzal wajhi nukila an Ali alaihi salam annahu qala ardalul umri khamsun wa sab'una sanatan. Umur yang paling hinanya manusia, artinya sudah mencapai umur pikun, itu menurut Sayyidina Ali umur 75. Pinten? 75. Tapi waqala Qatadah tis'una sanatan. Menurut Imam Qatadah itu umur 60 tahun. Tapi menurut kaul yang lain waqala as-suda innahu al-kharif wal qaulul al-awwal aula li'anna al-kharif maknahu zawalul aqli. Pun terus nang mriki niku ada yang membatasi ardalil umur itu umur 75. Ada yang membatasi 90. Ada yang membatasi ardalil umur itu gak melihat umurnya berapa. Pokoknya lek wis pikun ya iku ya berarti ardalil umur. Ya, kebanyakan itu biasanya lebih 60 itu sudah banyak yang pikun. Niku ngoten. Cuma sekali lagi dingendikaken kalian Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh wal qaul asani anna hadza laisa fil muslimin. Ardalil umur yang paling hina itu tidak pernah dialami oleh orang muslim. Kenapa? Wal muslimu la yasdadu bisababi tulil umri illa karamatan 'ala Allah Ta'ala. Karena wong kulek muslim tenanan tambah tua tambah mulya, ngibadahe tambah,
Dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi begitu. Bahkan wala yajuzu ayyuqala fi haqqi innahu yuradu ila ardalil umur. Tidak sebaiknya diucapkan kepada seorang manusia yang muslim bahwa dia dikembalikan kepada umur yang hina. Buktinya nopo? Buktinya adalah dawuhnya Allah Ta'ala dalam surat At-Tin, summa radadnahu asfala safilina illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kemudian kita mengembalikannya, manusia, dalam keadaan paling hinanya orang-orang yang hina, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal sholih. Berarti orang yang beriman dan beramal sholih dalam hal ini adalah orang muslim, itu tidak ada istilah mencapai umur paling hina. Pun mulana teng mriki didhawuhaken waqala Ikrimah. Jadi yang ada dalam kitab tafsir Jalalain itu sama dengan yang ada dalam kitab tafsir Fakhrur Razi. Dawuhnya Imam Ikrimah, beliau dawuh likai la ya'lam ba'da ilmin syai'a, agar dia tidak mengetahui setelah mengetahui terhadap sesuatu. Qala Ikrimah mangqara al-Qur'an lam yasir bihadil halah. Kalau di dalam redaksinya Imam Fakhruddin Ar-Razi mangqara al-Qur'an lam yuradda ila ardalil umur. Bahasanya beliau seperti itu. Barang siapa yang membaca Al-Quran, niscaya dia tidak akan pernah mengalami yang namanya sifat pikun. Masih ya wis tuwek. Napa masih ya wis tuwek orang Arab pikun. Jadi jenengan kok tahu umpama sampeyan niku nemoni wong wis tuwek tapi kok nyantol ae pikirane, dijak ngomong sik nyantol. Iku tengere wonge ahli maca Quran. Masih yo seayat. Bukti nyata mbahku dhewe. Mbahku dhewe teko Umi. Itu umurnya sudah berapa ya? Gak tahu aku sana. 70 ke atas lebih. Ku ya alhamdulillah ya mboten pikun. Amalia beliau napa? Mek 1. Setiap hari wajib baca Al-Qur'an walaupun cuma 1 halaman. Mulai dari zaman dulu sampai sekarang beliau baca Al-Quran 1 halaman, ora akeh tapi istiqomah bener. 1 halaman. Alhamdulillah tidak mengalami yang namanya pikun. Yes. Bahkan umpama iki tak tambahi mawon. Bahkan umpama pikun. Mongko sing dipikuni, sing dilaleni ku mek urusan duniawi. Urusan akhirat, umpama dekne ku seorang hafid Al-Qur'an, hafal Qur'an. Ku dekne sik tetep eling ambek Qur'ane. Yes, itu jaminan, Pak. Itu jaminan. Pun, mulane dawuhnya iki banyak asline dawuh masalah Al-Qur'an itu banyak. Pun kita lanjutkan. Ada aja mek sak ayat iki mek sak ayat tok. Innallaha alimun ay bitadbiri khalqihi qadirun ay ala ma yuridu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui dengan mengatur terhadap seluruh makhluknya dan maha kuasa atas apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Diimang kesimpulannya itu kan. Imang suwe gara-gara nerangno ilmu kedokteran imang lho Pak. Tapi kan seru, awak kan jadi ngerti secara ilmu sainsnya ya. Ayo kita lanjutkan lagi. Mosok bangga sa ayat gara-gara kakean nerangno ilmu kedokteran nih. Lanjut. Tambah 1 ayat, 2 ayat, tapi kita ringkes saja. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi. Famal ladzina fuddilu birati rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa. Afa bi ni'matillahi yajhadun. Mang sudah membahas sebagian bentuknya manusia dari segi fase-fase kehidupan, pertumbuhan dan juga setelahnya. Sekarang kita juga membahas keadaannya manusia tapi dari sisi yang lain. Yakni dari segi kaya dan juga miskinnya. Napa? Dari segi kaya dan juga miskin. Mulane denger iki dingendikaken wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu
Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memang mengunggulkan, memberikan sebuah keunggulan pada sebagian dari kalian semua atas sebagian yang lain dari segi urusan rezeki. Semari aja ya, di telepon Mas Tufel. Atene kan, seka apa Mas? Lahuna wallahu a'lam bissawab.